Kain kisah nama dalam Alkitab. Nama Kain tercatat dalam kisah awal Alkitab, tepatnya dalam kitab Kejadian. Kain adalah anak pertama dari pasangan manusia pertama, Adam dan Hawa. Ia lahir setelah kedua orang tuanya diusir dari Taman Eden, akibat ketidaktaatan mereka kepada perintah Allah. Kelahiran Kain membawa harapan bagi Adam dan Hawa, karena mereka melihatnya sebagai anugerah dari Tuhan. Nama Kain sendiri memiliki makna memperoleh atau mendapatkan, sebagaimana Hawa berkata, "Aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan." Kain tumbuh besar bersama adiknya, Habel. Keduanya memiliki profesi yang berbeda. Kain menjadi seorang petani yang mengolah tanah. Kain menjawab dengan acuh tak acuh, "Aku tidak tahu apakah aku penjaga adikku." Namun Tuhan mengetahui segalanya. Ia memberi tanda khusus pada Kain, agar tidak ada seorang pun yang membunuhnya. Di sana, ia membangun sebuah kota dan menamainya sesuai dengan nama anaknya, Henok. Keturunan Kain kemudian berkembang dan dikenal sebagai orang-orang yang mengembangkan berbagai keterampilan, seperti peternakan, musik, dan pengerjaan logam. Dengan demikian, Kain tetap hidup, namun ia harus menjalani hidup sebagai pengembara, terasing dari keluarganya sendiri. Ia menegur Kain dan berkata bahwa darah Habel berseru dari tanah kepadanya. Ia menjadi peringatan abadi tentang bagaimana dosa dapat memecah belah keluarga, menimbulkan penderitaan, dan membawa manusia menjauh dari hadirat Tuhan. Namun, kisah Kain juga mengingatkan bahwa meskipun manusia jatuh dalam dosa, Tuhan tetap menyediakan jalan untuk kembali kepadanya. Meski konsekuensi dari dosa itu tetap ada. Akibat perbuatannya, Tuhan mengutuk Kain. Ia tidak lagi akan berhasil mengolah tanah, karena tanah itu tidak akan memberikan hasilnya lagi. Kain memiliki pilihan untuk mengendalikan amarahnya, atau membiarkan dosa menguasai dirinya. Ia memilih jalan yang salah, dan harus menanggung akibatnya. Ini menjadi pengingat bagi setiap orang, bahwa setiap pilihan yang diambil memiliki konsekuensi, dan penting untuk selalu memilih jalan yang benar di hadapan Tuhan. Meskipun Kain tidak secara eksplisit bertobat, Tuhan masih memberikan perlindungan baginya. Pembunuhan yang dilakukan Kain menjadi dosa besar, karena menghilangkan kehidupan yang diciptakan Tuhan sendiri. Ini menjadi gambaran bahwa Allah selalu membuka kesempatan bagi manusia untuk bertobat dan memulai hidup baru. Meskipun kadang akibat dari dosa itu tidak bisa dihindari. Salah satu keturunannya, Lameh, dikenal sebagai orang pertama yang melakukan poligami dan membunuh seseorang. Bahkan dengan kesombongan menyatakan bahwa pembalasannya akan jauh lebih besar daripada Kain jika ada yang menyakitinya. Namun, garis keturunan Kain akhirnya tidak disebutkan lagi setelah air bah pada zaman Nuh, yang menandai berakhirnya satu era dalam sejarah manusia menurut Alkitab. Hal ini menunjukkan bagaimana keturunan Kain menjauh dari jalan Tuhan dan semakin tenggelam dalam dosa. Kain juga harus menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi. Tuhan menghukum Kain atas dosanya, namun ia juga melindunginya dari pembalasan yang lebih besar. Kisahnya menjadi pelajaran abadi bagi umat manusia untuk selalu menjaga hati, mengendalikan emosi, dan hidup dalam kasih kepada sesama, serta ketaatan kepada Tuhan. Ini menunjukkan bahwa Allah adalah Tuhan yang adil, namun juga penuh belas kasih. Ia memberikan kesempatan bagi manusia untuk bertobat dan memperbaiki hidupnya, meskipun akibat dari dosa harus tetap ditanggung. Sementara Habel menjadi gembala yang memelihara kambing domba. Suatu hari, mereka membawa persembahan kepada Tuhan sebagai ungkapan syukur atas berkat yang mereka terima. Kisah Kain dan Habel seringkali dijadikan contoh tentang pentingnya motif hati dalam melakukan sesuatu, terutama dalam beribadah dan mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan.
Persembahan yang diterima Tuhan bukan hanya soal benda atau jumlah, tetapi juga sikap hati, ketulusan, dan pengorbanan yang sesungguhnya. Kain mempersembahkan hasil tanahnya, sedangkan Habel mempersembahkan anak sulung dombanya, beserta lemak-lemaknya yang terbaik. Namun, Tuhan hanya berkenan kepada persembahan Habel, dan bukan kepada persembahan Kain. Alkitab tidak memberikan penjelasan rinci mengenai alasan di balik penerimaan ini. Namun, dari kisah tersebut dapat disimpulkan bahwa Habel memberikan persembahan dengan hati yang tulus dan membawa yang terbaik. Sedangkan Kain memberikan persembahan tanpa kesungguhan hati. Namun, jika ia berbuat jahat, dosa sudah mengintip di depan pintu, dan ia harus menguasainya. Tuhan memberikan peringatan agar Kain mengendalikan amarah dan keinginannya yang jahat. Hal ini memicu kemarahan dan kecemburuan dalam hati Kain. Ia merasa diperlakukan tidak adil, sehingga wajahnya muram dan hatinya dipenuhi dengan kebencian terhadap adiknya sendiri. Suatu hari, ia mengajak Habel berjalan-jalan ke padang. Dalam keheningan padang, Kain membunuh Habel, adiknya sendiri. Inilah pembunuhan pertama yang tercatat dalam sejarah manusia, menurut Alkitab. Tindakan Kain adalah akibat dari dosa yang telah merasuki hati manusia sejak kejatuhan Adam dan Hawa. Tuhan menegur Kain dan mengingatkannya bahwa jika ia berbuat baik, ia juga akan diterima. Sayangnya, Kain tidak mengindahkan peringatan Tuhan. Kecemburuan dan kemarahan menguasai hatinya. Setelah kejadian itu, Tuhan bertanya kepada Kain tentang keberadaan Habel. Kain merasa hukuman ini terlalu berat untuk ditanggung. Ia takut bahwa siapapun yang menemukannya akan membunuhnya. Namun, Tuhan tetap menunjukkan belas kasih-Nya. Kain kemudian pergi dari hadapan Tuhan dan tinggal di tanah Nod, di sebelah timur Eden. Namun, garis keturunan Kain juga menunjukkan bagaimana dosa berkembang dalam kehidupan manusia. Meski demikian, kisah Kain juga mengandung pesan tentang keadilan dan belas kasih Allah. Nama Kain juga menjadi simbol dalam tradisi Kristen dan Yahudi sebagai peringatan akan bahaya iri hati, kemarahan, dan ketidakmampuan manusia dalam mengendalikan emosi negatif. Dalam literatur dan budaya populer, nama Kain sering diasosiasikan dengan kesalahan besar, pengkhianatan, dan tragedi keluarga. Kisah Kain juga erat kaitannya dengan tema pengampunan dan pertobatan. Selain itu, keturunan Kain juga menunjukkan bahwa Tuhan tetap mengizinkan kehidupan berlanjut, meski berasal dari seseorang yang telah melakukan kesalahan besar. Secara teologisis, kisah Kain dan Habel mengandung banyak pelajaran penting. Salah satunya adalah mengenai pilihan bebas yang dimiliki manusia. Kisah ini juga mengajarkan tentang nilai kehidupan manusia. Darah Habel yang tertumpah ke tanah berseru kepada Tuhan, menandakan bahwa setiap nyawa sangat berharga di hadapannya. Akhirnya, nama Kain dalam Alkitab menjadi simbol akan bahayanya iri hati, pentingnya motif hati yang benar dalam beribadah, dan besarnya kasih, sekaligus keadilan Tuhan. Gambar dalam video tersebut hanya sebagai ilustrasi. Jangan lupa like, comment, subscribe atau follow, dan share video ini.